Silverstone menjadi saksi atas kemenangan beruntun Max Verstappen yang ke-6 dan juga kemenangan ke-8-nya di musim ini dari 10 balapan. Ia sukses mengumpulkan 255 poin dan berjarak 99 poin dari rekan setimnya di posisi kedua, Sergio Perez. Namun bukan hanya Verstappen saja yang sukses tampil impresif di Silverstone. McLaren juga berhasil tampil mengesankan dengan berhasil meraih podium kedua melalui Lando Norris. Bahkan, pembalap tuan rumah tersebut sempat memimpin balapan dari awal start. Walaupun hanya bertahan 5 lap saja sebelum Verstappen ambil alih pimpinan lomba. Menjelang race berakhir, ia juga berhasil bertahan menggunakan ban hard dari Lewis Hamilton yang memakai ban soft. Oscar Piastri juga berhasil tampil solid dengan finish di posisi keempat. Posisi finish terbaiknya selama karirnya di Formula One. Ia juga mampu menempel Lando Norris tepat di belakangnya sepanjang stint pertamanya. Namun, bisa dibilang Piastri kurang beruntung dengan adanya safety car, sehingga ia harus kehilangan posisi dari Lewis Hamilton. Bahkan saat kualifikasi, McLaren tampil sangat mengejutkan dengan berhasil menjadi yang tercepat kedua dan ketiga. Lando Norris hampir raih pole position sebelum Max Verstappen lagi-lagi menjadi yang tercepat. Dengan performa yang dihasilkan dari upgrade ini, membuat McLaren menjadi mobil dengan mesin Mercedes tercepat di grid, mengalahkan Aston Martin dan Mercedes itu sendiri. Dengan hasil ini, mereka naik ke posisi 5 klasemen konstruktor, melewati Alpine yang mengalami double DNF di Silverstone kemarin. Walaupun menurut Lando Norris, upgrade ini hanya menyelesaikan 30% dari masalah mobil McLaren di musim ini. Ia juga tidak heran jika di beberapa balapan ke depan, McLaren mengalami kesulitan. Hal ini karena karakteristik dari masing-masing sirkuit sangat berbeda satu sama lain. Beralih ke Mercedes. Karakteristik mobil Mercedes yang sejatinya unggul di tikungan sedang harusnya bisa menjadi senjata utama untuk tampil kompetitif di Silverstone. Namun upgrade sayap depan Mercedes yang seharusnya dapat menutupi kelemahan mereka di tikungan lambat justru membuat manuver mereka di tikungan sedang menurun. Inilah yang membuat Mercedes kesulitan di sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Saat balapan berlangsung, Mercedes sebenarnya tidak begitu buruk. Hamilton dan Russell sukses memanajemen ban. Bahkan Russell yang memulai balapan menggunakan ban soft mampu menahan hingga 28 lap dan mampu menahan pace-nya di sekitar 1 menit 32 detik. Hamilton juga bisa dibilang beruntung dengan adanya safety car. Mercedes langsung bereaksi dengan mengganti ban medium Hamilton dengan ban soft saat safety car berlangsung. Tujuannya adalah untuk melawan duo McLaren di depannya. Hamilton berhasil mendapatkan posisi ketiga dari Oscar Piastri, namun kalah berduel dari Lando Norris karena perbedaan mobil yang cukup jauh. Meskipun di akhir balapan, Hamilton kehilangan grip karena ban softnya sudah mulai habis hingga sedikit menjauh dari Norris dan harus puas dengan posisi ketiga untuk melanjutkan rekor 10 tahun beruntun podium di Silverstone. Tim tuan rumah lainnya yang juga tampil impresif adalah Williams. Alex Albon sukses membawa Williams meraih double digit poin di musim ini. Total ia telah meraih 11 poin untuk Williams. Performanya sejak sesi latihan bebas sangat mengejutkan. Bahkan ia kembali lolos ke Q3 dengan mengamankan posisi ke-8. Saat balapan, performanya juga cukup mengesankan dengan finish di atas duo Ferrari yang berada di posisi ke-9 dan ke-10. Berbicara soal Ferrari, tim ini kembali mengalami balapan yang buruk. Faktornya adalah lagi-lagi masalah degradasi ban yang kembali menghantui mereka di balapan kali ini. Karakter sirkuit Silverstone memang terkenal dengan degradasinya yang cukup tinggi. Beruntung ban baru dari Pirelli bekerja dengan baik di sirkuit ini. Hal ini dibuktikan oleh George Russell yang memakai ban soft selama 28 lap. Hal ini membuktikan jika secara keseluruhan degradasi ban cukup rendah di sirkuit sekelas Silverstone. Namun entah mengapa, Ferrari masih kesulitan dengan degradasi ban. Kesulitan mereka mengatasi degradasi ban terlihat dari Leclerc yang masuk pit terlalu awal. Hal ini diperparah saat Ferrari salah memperhitungkan timing safety car yang merugikan Carlos Sainz. Bahkan di satu momen, Sainz harus kehilangan 3 posisi dari Perez, Albon, dan Leclerc hanya dalam beberapa tikungan saja karena faktor grip di ban yang mulai menipis.
Kita beralih ke Aston Martin. Jika sebelumnya dua tim tuan rumah McLaren dan Williams yang tampil impresif, Aston Martin justru tidak terlihat di GP Inggris kemarin. Sirkuit Silverstone seakan-akan membuka kelemahan Aston Martin, terutama di tikungan cepat. Performa mereka tidak sebagus rivalnya, yaitu Mercedes atau Ferrari di area ini yang membuat mereka kesulitan sepanjang balapan. Alonso hanya mampu finish di posisi ke-7, sedangkan Lance Stroll terlempar ke posisi 14 usai mendapatkan penalti 5 detik karena track limit. Apa momen favorit kalian di GP Inggris akhir pekan lalu? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten-konten lainnya dari channel ini.